Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel gue, Sarah Fayuni. Buat kalian yang baru tahu mungkin ya channel gue, di sini gue tagline-nya itu seputar share and tips. Nah, kali ini gue mau share and tips seputar pernikahan. Pernikahan di kala pandemi corona. Gimana sih rasanya dan apa sih ribetnya gitu ya, drama dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang pengen tahu, keep on watching. Sesi kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian seputar prosedur atau apa sih bedanya gitu ya pernikahan di masa corona gitu ya ataupun sebelum corona gitu. Jadi karena gue di sini persiapan lumayan cukup lama, hampir mau setahun untuk mempersiapkan pernikahan ini. Gue pengen di sini kalian itu biar lebih tahu lagi gitu ya gimana sih menghadapi pernikahan yang punya rencana pernikahan di era atau masa pandemi corona. Jadi sebenarnya gue merencanakan pernikahan ini dari jauh-jauh hari sebelum engagement gue. Kan engagement gue itu di bulan Oktober 2019 ya, dan pernikahan gue di Juni 2020. Jadi lumayan 6-7 bulanan kali ya gue mempersiapkan untuk pernikahan. Awalnya nggak ada kepikiran untuk adanya corona ini kan, karena dari bulan Januari kayaknya aman-aman aja, mendadak ke Februari, Maret, April, kemudian biar gitu kan corona datang. Kalau kalian pikir corona itu apa ya membuat pernikahan itu jadi murah, sebenarnya bisa dibilang iya dan bisa dibilang enggak gitu. Kalau orang yang udah persiapan dari jauh-jauh hari, katakanlah kayak gue gitu, sebenarnya gara-gara corona itu kita jadi rugi gitu kan. Maksudnya rugi dalam arti ya kayak gue asalnya pesan gedung gitu kan, jadi angus, gak kepake gitu karena nggak boleh ada resepsi gitu dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi mungkin kalau masalah budget itu bisa dilihat take risk-nya sesuai dengan kapan kalian merencanakannya kayak gitu ya. Nah di sini setelah sesi curhatnya, di sini gue mau share nih ya tentang rules dari pernikahan di era masa corona ini gitu ya. Apa sih sebenarnya yang jadi ribetnya nikah di pandemi ini gitu. Yang pertama itu karena waktu itu ada sempet peraturan dari pemerintah kalau misalnya kita nggak boleh mengadakan kayak acara banyak orang gitu ya, mengundang massa lah istilahnya. Nah, sedangkan kan kalau pernikahan entah itu resepsi di rumah atau misalnya di gedung kan mengundang banyak halayak banyak gitu kan. Jadi memang perlu diminimalisir. Waktu itu belum ada surat edaran bahwa resepsi tidak boleh kan. Karena beberapa di rumah gue pun juga masih ada beberapa yang mengadakan resepsi gitu ya. Cuman ketika sudah ada surat dan peraturan, punishment-nya yaitu 100 juta kalau nggak salah ya untuk biaya dendanya, kemudian 1 tahun di penjara ya. Jadi kan kebayang ya kalian mau nikah tapi ada 2 hal syarat itu gitu kan, kita nggak bakal bisa ngedain kayak gitu. Oke, lupakan. Tapi di sini sebenarnya kalau misalnya gue teliti gitu ya ada plus minusnya. Buat kalian yang memang mau ngatur budget setelah pasca nikah, taruhlah misalnya kalian pengen beli atau invest ke suatu hal kayak rumah atau misalnya kendaraan, itu lebih oke. Buat kalian yang emang udah ngerencanain ini kayak dream wedding gitu ya kan, kalau misalnya kayak gue nih gue ngerasa kayak terhianati banget sama corona karena ngerasa punya wedding dream sendiri yang kemudian karena ini gak bakal bisa buat resepsi. Bukan karena gue bikin resepsinya gitu, tapi gue sedih aja gak banyak orang yang berarti buat gue, kayak katakanlah sahabat, temen, partner kerja gitu, yang gak bakal bisa datang ketika acara momen gue gitu kan. Ya namanya nikah ya, kita kan pengen satu kali seumur hidup kan. Dan acara pernikahan ini sebenarnya kalau dilihat dari apa ya, dari momennya kita pengen semua orang yang terdekat kita itu tahu gitu kan kalau kita nikah dan merasakan sensasi kebahagiaan kita gitu. Balik lagi gitu ya ke prosedurnya.
Jadi setelah ada peraturan tersebut dari pemerintah, kita nggak bakal bisa nolak kan, karena ya sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus mematuhi perintah tersebut. So di situ gue agak lumayan stres, depresi, atau bisa disebut gue capek nangis tiap hari gara-gara corona. Tapi ya udah gitu kan ya, gue ambil hikmahnya aja. Kemudian setelah itu gue atur lagi kan, karena kan memang awalnya gue pakai IO atau WO lah kalau bisa disebut ya, WO yang emang udah ngatur semua pernikahan di era sebelum corona gitu kan. Cuman memang ketika ada corona kita nggak ada ekspektasi tersendiri dan memang harus berbeda lagi rulesnya dan lain sebagainya. Oke, katakanlah kita cuman akan aja dan nggak ngundang banyak orang dan memang keluarga terdekat gitu, bahkan sahabat terdekat aja yang memang ada di domisili kita, nggak bisa yang memang di zona hijau, zona merah gitu ya. Jadi memang kayak gitu. Intinya tuh kita ngerombak ulang lagi gara-gara ada peraturan seperti itu. Waktu itu sempat ada peraturan untuk pernikahan itu harus dilaksanakan di KUA. Gak boleh di rumah ataupun di gedung ataupun dimanapun ya. Intinya harus di KUA yang hanya beberapa orang penting. Maksudnya wali, kemudian si mempelai gitu ya. Ya hanya seperti itulah, nggak boleh lebih dari 10 orang bahkan, dan cuma di KUA. Gue di situ nunggu waktu kapan memang bisa diadakan setidaknya di rumah gitu kan. Kalau misalnya di rumah kan masih bisa diatur sama kita gitu kan. Cuman waktu itu pas bulan April ke Mei gitu ya, udah agak mereda situasi karena memang udah ada new normal gitu. Dan sempat juga di kota gue ada yang ngadain resepsi yang kemudian dibubarkan sama tim bazar. Kan agak malu ya kalau misalnya kalian memang mau merencanakan seperti itu ya. Jadi gue bener-bener mikir ulang gimana caranya memang ini tetap sakral, momentumnya sakral, tapi memang tidak menyalahi peraturan gitu. Nah untungnya gue memang udah merencanakan pernikahan itu di 20 Juni 2020 dan masa sekarang ini keadaan memang udah new normal. Jadi H-2 sebelum gue nikah ada lagi peraturan dari KUA yang baru banget gue terima gitu. Di situ ada surat yang isinya harus ditandatangani oleh Kapolres, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian juga RT RW setempat dan wali gitu. Intinya ada beberapa prosedur yang harus diketahui oleh beberapa pihak. Nah waktu itu gue sempat shock karena waktu itu KUA bilangnya bisa gitu ya di rumah gue, tapi ternyata gak boleh gitu, harus di masjid terdekat yang dekat dengan rumah dan tidak boleh melebihi dari 10 orang untuk akad gitu kan. Jadi yang asalnya tadinya mau di rumah akadnya yang bisa diketahuin sama keluarga terdekat, karena ada rules H-2 ini gue bikin ngerombak lagi. Emang agak ribet sih ya ini tuh corona, mau nikah juga ribet banget gitu, tapi memang kita harus menyesuaikan aja kondisinya gitu karena memang gak ada yang mau ya corona kayak gini. So waktu itu H-2 setelah ada pemberitahuan kayak gitu, gue kondisiin sama tim gue gitu, tim vendor-vendor gue kalau misalnya memang kita ngadain acara akadnya itu di masjid terdekat. Dan gue pun ngasih tahu dari para DKM yang ada di masjid terdekat gue itu H-1 sebelum gue menikah. Itu bener-bener kayak wow gila, kejar tayang banget. Ini gue bikin undangan pun untuk teman dan keluarga terdekat berbeda-beda jam. Gunanya gitu ya biar tidak menumpuk di awal dan gak numpuk di akhir juga. Dan gue bikin notes banget buat teman-teman gue kalau misalnya rulesnya kalau mau datang ke sini itu diusahakan untuk memakai masker dan diusahakan juga sudah dalam kondisi yang sehat. Kalau misalnya memang dia kurang sehat atau memangnya ada flu, batuk dan sebagainya, ya diusahakan di rumah aja. Kemudian untuk zona yang tinggal di zona merah atau memang jauh gitu ya dari domisili gue, diusahakan di rumah aja. Intinya kayak gitu sih. Gue bikin bener-bener prosedurnya disesuaikan dengan acara ini. Kenapa? Karena gue sangat menghormati banget pemerintah kita. Jadi karena memang segala sesuatunya gue berdua sama cowok gue, jadi apa-apa tuh berdua gitu. Jadi bener-bener kayak H-1 baru dikerjain gitu, saking kita sibuknya gitu kan. Ya, oke, gak usah curhat. Jadi
Setelah itu beres nih keadaan, setelah ada persyaratan seperti itu baru bisa akad. Alhamdulillah sih kemarin lancar aja gitu ya. Cuman memang gue minta maaf banget sama orang yang udah gue undang, entah itu keluarga atau misalnya teman-teman terdekat yang memang nggak bisa ngehadirin untuk akad ya, prosesi akad, karena memang gue mematuhi dan menghormati gitu ya dengan peraturan pemerintahan yang ada di setempat, karena ya mau gimana lagi gitu kan, nggak ada yang mau gitu untuk corona kayak gini. Makanya di sini gue bikin undangan pun untuk teman dan keluarga terdekat berbeda-beda jam. Kalau misalnya buat kalian nanya mungkin Sar stres gak sih, atau misalnya Sar gimana sih kayak ngadepin kayak gini, ya kalau bisa dibilang ya stres. Semua orang kayaknya stres gara-gara corona, nggak cuman kayak pengen ngadain rencana pernikahan, tapi mungkin masalah kayak ekonomi negara pun juga udah jadi kayak gimana kan gara-gara corona. Jadi gue berusaha untuk meminimalisir dari kesetresan itu dengan beberapa perencanaan gitu. Ya untungnya gue dan keluarga juga udah menerima benar-benar gitu ya, kita nggak ada resepsi. Tapi gue sendiri tidak gitu ya, untuk saat ini atau di tahun ini gue nggak ada kepikiran lagi untuk resepsi, karena alokasi dana yang kemarin itu udah gue budgetin ke ini ya, usaha. Jadi gue lebih kayak ya udah mendingan mikirin untuk masa depan, atau misalnya mikirin dengan pasca atau after marriage-nya gitu ya, dibanding dengan gue ribet lagi gitu, karena udah cukup ribet kemarin, jadi gue gak mau keribetan lagi untuk nanti resepsi gitu. So mungkin buat kalian gitu ya yang mau tetap ngadain resepsi nih, karena memang sekarang kan udah new normal, harga vendor itu sedang lumayan turunnya gitu buat list vendor, terutama di domisili gue. Kayaknya di semua domisili juga udah banyak diskon ya untuk kalian yang mau nikah di era corona gitu ya. Untuk akad only itu bener-bener murah banget. Tapi sebenarnya banyak banget sekarang vendor-vendor yang bagus tapi budgetnya murah gitu. Ya intinya kalian ntar cari-cari aja ya. Kan gue di sini juga udah banyak ya list-list vendor atau list-list pernikahan yang harus dipersiapkan, ada di video-video gue sebelumnya. Jadi kalian terkepoin aja di sini. Oke, di sini selanjutnya gue mau ngasih tips dan trik buat kalian yang memang mau tetap ngadain resepsi nih ya, karena memang ngerasain wedding day kalian gak mau gitu-gitu aja. Kalau gak mau cuma akad doang gitu ya, pengen ngundang setidaknya teman kalian, gue di sini punya tips dan triknya. Tips dan triknya apa? Yang pertama adalah kalian benar-benar harus pantau banget peraturan pemerintah yang setiap dikeluarin mengenai pernikahan. Pantengin gitu ya, apakah ada update terbaru mengenai peraturan mengenai pernikahan gitu kan, karena emang itu penting banget. Jadi waktu itu gue bener-bener nge-save tuh ya nomor dari KUA, dan gue tanyain terus gitu kan, gimana nih keadaannya, kemudian seperti apa nih, apakah kita bisa mengundang banyak orang atau misalnya gimana. Pokoknya intinya harus banget yang pertama nge-keep nomor KUA, karena kan kalau kita mau nikah pun juga prosedurnya pertama-tama kan kita harus KUA kan, kayak misalnya foto, ngelampirin foto, KTP dan sebagainya. Jadi kalian memang harus ada kenalan lah gitu, nggak kenalan pun juga so kasih adanya kenal gitu kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah memilih bulan yang tepat untuk pasca corona ini memang agak-agak rawan ya kalau misalnya kalian pengen tetap ada resepsi. Intinya masih bisa ngadain resepsi, cuman nggak bulan-bulan depan gitu, kayaknya Juli atau Agustus. Tapi kayaknya memang bener-bener kayak normal lagi bisa itu di Agustus. Normal di sini maksudnya bisa ngundang banyak orang, cuman mengikuti banyak prosedur ya guys. Prosedurnya kayak misalnya jaga jarak, kemudian harus pakai masker, dan juga bawa hand sanitizer atau disediain hand sanitizer dari WO. Ya intinya mau kapanpun kalian nikahnya, mau di era corona atau enggak, itu disesuaikan dengan diskusi keluarga dan kalian gitu, antara pendapat kalian dengan cowok kalian. Dan gimana sih solusi gue dan sarannya gini ya, kalau misalnya kalian gak mau ada resepsi atau mau akadnya aja, menurut gue alokasi dana yang misalnya kalian udah punya untuk resepsi ini karena adanya corona, ya kalian simpen atau tabung gitu ya untuk investasi. Investasi ini bisa banyak hal guys, bisa untuk kalian nanti after marriage gitu ya, setelah menikah, entah itu nanti kan pasti punya anak gitu kan, buat biaya sekolah anak, atau misalnya kalian beliin tanah, beliin rumah, atau beliin kendaraan. Tapi menurut gue sih lebih penting
kalau gue sendiri ke usaha gitu ya, karena kan kalau usaha uangnya muter gitu, kalau misalnya disimpan ya nggak jadi apa-apa gitu kan. So gitu kalau gue, kenapa mikirnya hal ini bisa dijadikan apa ya, perputaran, karena sekarang kita lihat kondisi ekonomi ketika corona kayak gini, kayaknya banyak yang banget yang kesulitan gitu. Alhamdulillah kalau misalnya kita masih tetap normal gitu ya, dalam pengaturan budget per bulannya dalam corona. Tapi kan banyak orang yang memang kayak gitu kan, kayak kurang gitu dalam perekonomiannya karena terdampak corona. So, mungkin gitu aja guys buat kali ini share and tipsnya seputar pernikahan di masa corona. Di next video nanti gue bakal review vendor-vendor yang memang gue pakai buat pernikahan di domisili gue, yaitu di Cianjur. Nah, siapa tahu buat kalian yang mau ada perencana pernikahan ini bisa diambil vendor-vendornya. Jadi gue bakal honest review banget seluruh vendor yang gue pakai di pernikahan gue maupun engagement gue. So, buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya nanti di keep on watching ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share buat kalian yang mau terus gue stay di YouTube. Thank you for watching and see you on the next video. Dadah!